Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santia Marta Saputri dengan NIM 19002085. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini atau pada channel ini, saya akan membahas tentang public internal dalam public relation. Ini kelanjutan dari materi minggu kemarin, yaitu public external. Sekarang kita membahas tentang public internal. Nah, materi ini itu ada pada mata kuliah manajemen kehumasan yang diampu oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Lanjut kita ke materi public internal dalam public relation. Public internal dalam kegiatan public relation. Kalau untuk sebuah perusahaan atau lembaga, itu pada prinsipnya kinerja praktisi public relation organisasi, lembaga atau perusahaan itu sebenarnya adalah praktek komunikasi. Bagaimana hubungan antara lembaga pembuat kebijakan atau pengambil kebijakan dari perusahaan atau lembaga itu sendiri pada akhirnya bisa mendapatkan ikhwal apa yang diinginkan. Informasi apa yang menjadi masalah, harapan, keinginan atas sesuatu ide-ide kreatif dan kemudian dikembangkan agar bisa menjadi masukan bagi perusahaan ataupun lembaga. Komunikasi ini dibentuk antara pengambil kebijakan atau manajemen atau lembaga tersebut dengan kedua publiknya, baik itu internal maupun eksternal. Dua-duanya sangat penting. Kita tidak bisa mendiskreditkan bahwa mentang-mentang pada akhirnya produk jasa yang akan dihasilkan oleh lembaga atau jasa itu manifestasinya pada akhirnya adalah pada publik eksternal. Ini sasaran dari segala sesuatu yang terjadi di perusahaan, apa yang dihasilkan oleh perusahaan, apa yang dikelola atau nantinya informasi ini akan diberikan, itu jatuhnya atau sasarannya itu kepada publik eksternal. Tapi mustahil akan bisa produk ini dihasilkan dalam kualitas yang baik dan bagus. Mustahil lembaga akan bisa mempunyai karya yang sangat luar biasa tanpa dukungan dan kinerja dari publik internal. Berarti bisa kita tangkap di sini bahwa peran dari publik internal ini sangat besar atau sangat penting bagi kemajuan perusahaan atau lembaga. Minggu lalu kita sudah membahas tentang public eksternal. Kita tahu betapa hebatnya mereka. Siapa mereka, apa sebenarnya masukan-masukan mereka menjadi suatu yang sangat dibutuhkan oleh lembaga. Bahkan mereka lah yang pada prinsipnya akan mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan. Maka sekarang kita coba lihat siapa pula publik internal dan seberapa penting mereka, seberapa keras harusnya kerja dari praktisi public relation, lembaga atau perusahaan menjamin kerjasama dengan publik internal ini. Kita juga akan bisa merasakan apa yang akan terjadi jika hubungan lembaga pengambil keputusan ternyata punya batas yang jauh dan ada kendala dalam komunikasi ini. Sehingga harapan, keinginan, dan apa yang ada dalam pikiran juga hasrat yang ada di dalam diri, dalam publik internal kita tidak bisa memperoleh sehingga kita tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita harus mengetahui siapa saja yang disebut sebagai
publik internal lembaga, yang notabene adalah kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi atau lembaga yang seharusnya mendapat perhatian pada satu kesepakatan yang sama, informasi dan message yang sama, sehingga membangun lembaga memang tidak akan bisa dilakukan oleh satu atau dua orang atau para pengambil kebijakan saja, tetapi mereka adalah satu kesatuan utuh sebagai manusia-manusia yang akan mengembangkan dan membangun perusahaan atau lembaga dalam sense of belonging. Sama-sama besar, sehingga produktivitas terbaik dapat menghasilkan produksi-produksi berupa produk dan jasa atau manusia-manusia yang kualitinya memang bisa diacungi jempol atau sangat luar biasa kinerjanya. Hubungan internal ini atau public internal dalam kaitan menjaga hubungan mereka yang kita sebut dengan internal public atau public internal. Ini sebenarnya adalah kegiatan dari public relation. Kinerja atau kerja dari praktisi public relation itu untuk apa sebenarnya? Yaitu untuk membina hubungan dengan para public internal. Misalnya saja, yang pertama yaitu hubungan dengan karyawan. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan para pemegang saham. Ini mustahil kalau hubungan kerjasama tidak baik dengan pemegang saham. Mereka dengan gampang mengeluarkan diri dan mencabut saham yang mereka miliki. Padahal mereka itu, pemegang saham ini, menjadi kekuatan yang sangat besar atau kekuatan dari salah satu perusahaan. Itu kekuatan sangat besar di tangan mereka. Maka akan berbeda cara penanganan atau cara berkomunikasi yang dibangun oleh public relation ini dengan para pemegang saham atau stockholders. Begitu juga dengan semua orang yang terlibat di dalam organisasi itu adalah internal public atau dari lembaga perusahaan itu. Dan kita menyebutnya kalau pemegang saham adalah stakeholder, kalau dengan karyawan dimulai dan dari level paling atas sampai level paling bawah, misalnya dari manajer sampai ke OB gitu. Dan itu pasti memberikan dampak besar dan sama-sama memberikan pengaruh untuk setiap bagian. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa satu bagian lebih penting daripada bagian lain. Jangan pernah mempunyai asumsi bahwa orang lain, bidang lain tidak lebih baik daripada kita. Mustahil yang namanya satu badan, ketika ada bagian yang lain kita menganggap tidak penting, padahal itu sama-sama penting. Satu saja mengalami masalah, itu semuanya akan berdampak besar bagi perusahaan kita. Itu ada salah satu pepatah atau ibarat, jika sakit saja satu jari itu, pasti seluruh tubuh itu bisa merasakan betapa sakitnya. Dan itu adalah suatu sistem yang dibangun dan kerja keras yang sebenarnya adalah dituntut pada mereka-mereka yang kita sebut sebagai praktisi PR atau praktisi public relation lembaga. Karena tujuan membina hubungan baik dengan internal publik ini adalah citra dan reputasi perusahaan tetap positif di mata publik. Khususnya di internal terlebih dahulu. Kenapa? Karena mereka antusias, rasa solidaritasnya tinggi, rasa memiliki terhadap perusahaan itu sangat tinggi gitu, merasa memiliki perusahaan itu saja.
sehingga mereka mau mengeluarkan produktivitas yang baik. Produktivitasnya mereka itu pasti mengeluarkan segala tenaga yang ada di dalam dirinya agar kinerja mereka itu terbaik di perusahaannya, dan itu demi kemajuan dan perkembangan perusahaannya sendiri. Kemudian, bagaimana caranya memelihara hubungan budaya organisasi ini menjadi satu titik sentral dalam kinerja public relation yang digawang oleh para praktisinya, sehingga dapat membentuk sense of belonging dan sense of responsibility. Jadi, budaya organisasi yang positif itu dibangun, dikembangkan, dipertahankan, dan diperbaiki terus, tetapi dalam satu konsep yang sama, pemikiran yang sama. Maka perlu ada kesetaraan proses komunikasi sehingga setiap manusia yang berada di dalam lembaga atau perusahaan itu sama-sama memiliki informasi atau message yang tidak berbeda, sehingga dalam perilakunya juga sama, tahu aturan dan asas yang berlaku yang harus disepakati secara bersama pula. Hubungan dengan karyawan, kita lihat satu persatu. Kalau internal public itu ada beberapa. Pada konten kali ini atau pada penjelasan kali ini, kita akan membahas 2 saja. Yang pertama yaitu hubungan dengan karyawan atau employee relation. Yang kedua dengan pemegang saham atau stockholder. Mereka yang memiliki saham memiliki kepentingan, yang memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena modal yang ditanamkan kepada perusahaan atau lembaga kita tidak bisa diperhitungkan dengan sebelah mata. Nah, bentuk-bentuknya apa? Kalau untuk hubungan dengan para karyawan, yang jelas komunikasi itu harus menggunakan 2 arah. Mustahil kalau komunikasi itu terjadi hanya satu arah saja. Karena itu tidak ada garis perintahnya. Perintahnya itu tidak ada kalau hanya satu arah saja. Dan itu tidak akan memberikan dampak positif bagi produktivitas, bagi proses kinerja karyawan yang berjalan di perusahaan. Pasti akan banyak yang tersumbat jika komunikasinya hanya dilakukan satu arah. Artinya di sini apa? Yaitu ketika ada perintah, maka ada kondisi di mana para karyawan juga bisa menyampaikan pendapat atau pandangan mereka, keberatan-keberatan mereka, dan kritik saran dari mereka. Nah, semua ini yang akan ditampung oleh para praktisi public relation. Mereka akan berada di tengah-tengah sebagai mediator antara pengambil kebijakan dengan para karyawan secara keseluruhan. Karena bagaimanapun, karyawan itu bukan robot yang hanya melakukan apa yang ditetapkan SOP, hanya berdasarkan garis perintah. Makanya sekarang, bagaimana perusahaan itu kalau dari sisi public relation, sebenarnya yang paling menakjubkan adalah bottom up. Kenapa? Karena semua keluhan dan masukan yang dirasakan oleh karyawan di bawah itu justru menjadi catatan dan masukan untuk mengembangkan diri, mengembangkan kualitas, memperbaiki kinerja. Justru itu merupakan data fakta empirik yang sebenarnya sulit untuk ditemukan atau dicari, tapi melalui sistem komunikasi 2 arah yang dilakukan oleh para praktisi public relation ini justru menjadi mudah. Semua ditampung dengan baik, semua menjadi data dan fakta, kemudian diuleg bersama, dimusyawarahkan bersama, dan dijadikan sebagai satu titik untuk menjadi bahan pertimbangan bagaimana kebijakan-kebijakan
bagaimana sebuah peraturan dikeluarkan, sehingga benar-benar bisa menjadi atau memanifestasikan masukan dari semua manusia yang ada di lembaga tersebut. Selanjutnya, hubungan itu bisa dipelihara melalui bentuk-bentuk kinerja dan semangat dengan karyawan. Dan yang perlu dipelihara itu adalah kinerjanya dan semangat kerjanya. Strateginya itu dengan melalui komunikasi dua arah tadi. Ada dampak, ada kondisi di mana kita harus duduk bersama dengan para karyawan. Ada kondisi di mana kadang-kadang formalitas itu dikecilkan atau ditiadakan, sehingga yang dibangun adalah konteks informal. Ketika ada kondisi tertentu, kita bisa bersama-sama dengan mereka. Ada sentuhan manusia, ada kedekatan rasional, pada akhirnya membuat organisasi atau lembaga itu adalah keluarga kedua. Tapi tidak semua lembaga mampu untuk melakukan itu. Itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang melakukan atau mengkondisikan diri bahwa perusahaan atau lembaganya adalah keluarga kedua bagi setiap orang yang ada di sana, bagi seluruh karyawan yang ada di sana. Jadi terbayang kalau di keluarga bagaimana? Tanpa beban, semua hal baik dari dalam diri kita pasti dikeluarkan. Semua hal yang baik dalam diri kita itu pasti kita kerahkan sedemikiannya. Sebanyak-banyaknya tenaga yang ada dalam diri kita itu pasti kita keluarkan untuk kemajuan perusahaan kita. Dan apabila ada unek-unek, tanpa rasa canggung kita bisa mengeluarkan atau mengatakannya. Karena kita menjadikan lembaga atau perusahaan tersebut sebagai keluarga kedua, maka seluruh karyawan yang ada di dalamnya itu akan lebih bersemangat lagi dan bisa dikendalikan oleh pemimpin dengan baik. Yang terakhir yaitu dengan menjaga karyawan, menjaga antar karyawan. Ini tidak memberikan informasi yang salah kepada publik eksternal. Sudah di internal dulu dibenahi. Jadi itulah bentuk terkait dengan bagaimana membangun hubungan dengan para karyawan. Jadi tidak ada persoalan siapa mereka, level dari mana mereka, karena karyawan atau pegawai yang ada di luar kapasitas pengambil kebijakan mereka mempunyai potensi yang sangat besar. Mereka yang mengambil kebijakan justru adalah public relation-nya dari lembaga tersebut. Jantungnya lembaga justru di pengambil kebijakan. Dan media inilah antara karyawan dengan kebijakan itu ada praktisi public relation untuk membantu. Jadi, bagaimana sebenarnya benteng yang selama ini selalu tebal, dinding penghalang yang terlalu tebal antara pemegang kebijakan, pimpinan, atau leader dengan para karyawan. Untuk itu, kita harus menipiskan dinding penghalang tadi. Karena kinerja itu atau hebatnya sebuah produk ada di tangan mereka. Mereka bisa saja melakukan apa yang di luar kendali kita. Apa yang mereka rasakan, merasa tidak puas dengan harapan dan keinginan dari apa yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Jadi bukan berarti tidak ada dinding tebal tadi, tapi tetap ada, jangan terlalu tebal. Nah, kedudukan praktisi public relation di sini adalah untuk menjadi media antara kedua pihak ini. Apa yang dirasakan karyawan itu ditampung, dan apa yang dirasakan oleh pengambil kebijakan itu juga ditampung. Semua fakta dan data ini ditarik dalam suatu kesimpulan dan dibawa dalam rapat pimpinan sebagai masukan-masukan yang berarti untuk memajukan perusahaan atau lembaga itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu kaitannya dengan pemegang saham atau stockholders. Mereka juga termasuk internal public. Mereka menempati konteks-konteks yang sebenarnya tidak kalah penting dengan karyawan. Tingkat kepentingannya berbeda. Pemegang saham merupakan orang yang memberikan modal, sehingga kita memiliki nyawa cadangan untuk mengelola
bisnis di perusahaan atau lembaga kita. Bentuk hubungan yang dibangun dengan pemegang saham yang mereka itu jenisnya banyak. Misalnya, analis jaminan, pengawas, banker, penasehat keuangan, dan sebagainya. Bentuk-bentuk hubungan baik dengan mereka atau stockholder relation ini berupa laporan. Misalnya saja laporan tahunan, laporan semesteran, yang sifatnya itu media utama. Dari komunikasi antara pemegang saham dengan lembaga. Laporan tahunan adalah kesempatan untuk melaporkan karena memang pemegang saham itu tidak bersama kita setiap hari, setiap saat. Karena mereka bukan karyawan, mereka justru memberikan nyawa lain atau nyawa tambahan, bahkan nyawa satu-satunya itu berasal dari pemegang saham. Laporan keuangan merupakan kesempatan bagi kita, praktisi public relation, pada perusahaan atau lembaga suatu lembaga untuk melaporkan apa yang telah atau apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, tidak hanya hari ini, mulai dari laporan terkait dengan apa yang telah, apa yang sedang, dan apa yang kita lakukan dalam beberapa masa ke depan, laporan itu dibuat dengan eksklusif. Kemudian dengan baik, dengan pertanggungjawaban moral dan kejujuran, dan didiskusikan sebelum rapat tahunan. Perlu kita ingat bahwa sekali saja kita kedapatan oleh para pemegang saham bahwasanya kita tidak jujur, tidak bertanggung jawab, itu akan menjadi masalah besar bagi perusahaan kita. Selanjutnya, adapun tujuan pemegang saham, tujuan memiliki hubungan baik dengan pemegang saham yang pertama yaitu membangkitkan hubungan atau pemilik pemegang saham dalam perusahaan kita. Yang kedua, menciptakan satu pengertian yang sama yang lebih baik antara perusahaan dengan pemilik saham dengan menggunakan komunikasi finansial. Karena ujungnya adalah perhitungan keuntungan. Jadi harus ada kejelasan yang pasti, kejujuran perhitungan dari bagian-bagian yang sudah disepakati sejak awal. Dari laporan itu semuanya bisa dikendalikan, bisa dibaca, dan bisa dibuktikan. Yang ketiga yaitu kita bisa membujuk para pemegang saham untuk terus bertahan, untuk terus memakai perusahaan kita, dan selalu menanamkan modal mereka di perusahaan. Jadi, komunikasi yang dibangun public relation, mau tidak mau, diakui maupun tidak diakui, itu tujuan akhirnya adalah membujuk agar pemegang saham itu dapat bertahan, mau bertahan di perusahaan kita, dan mau menerima dan menanamkan modalnya di perusahaan kita. Komunikasi nonverbalnya harus dijaga dengan sebaik mungkin, dan tingkat efektivitas dari humas dan public relation dalam membangun hubungan baik dengan publik internal tadi sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu keberadaan pimpinan atau manajer di perusahaan atau lembaga itu dalam berkomunikasi. Jadi komunikasi manajer komunikasi mengambil kebijakan, dan komunikasi para praktisi public relation yang tidak hanya ahli yang berpengalaman, namun juga harus didukung oleh sumber daya teknis yang modern. Dibangun dengan kondisi emosional yang cakap, ada personal touch di dalamnya atau sentuhan manusia. Yang kedua, yaitu dipengaruhi oleh kesadaran, sekaligus pengakuan dari pihak-pihak manajemen yang akan dinilai dan arti penting dari komunikasi dengan para pegawai maupun pemegang saham. Jadi harus ada pengakuan terlebih dahulu, keyakinan bahwa perusahaan akan sulit berkembang, bahkan akan sulit bertahan ketika produktivitas dari para karyawan itu tidak baik. Yang membuat produktivitas karyawan itu baik adalah dengan membangun komunikasi yang seideal mungkin
bagaimana setiap orang merasakan bahwa perusahaan itu milik dia sendiri, sehingga dia mau melakukan apapun demi perusahaannya itu sendiri. Yang ketiga itu dipengaruhi oleh keterbukaan pihak manajemen. Jadi sentralnya itu berada pada pengambil kebijakan. Mereka itu harus selalu terbuka terhadap apa saja yang dilakukan oleh pegawainya. Dan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan dari perusahaan itu. Baiklah, sekian pembahasan materi tentang public internal dalam kegiatan public relation ini. Saya mau pamit untuk undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.